Halo kawan-kawan, seorang komentator dalam video yang kemarin bertajuk Biblical Redemption bagian ketiga, ada akun atas nama Eli1234 ya, berkata demikian. Matius 12:40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lukas 11 ayat 30. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Jadi Kristus tidak mati tersalib, tetapi ditolong Allah dari penyaliban tersebut. Bagaimana menurut pandangan Mas C. Donald? Seperti nubuat Yunus merujuk kepada Yesus. Sebab orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, jadi sahabat-sahabatku, pemilik akun atas nama Eli1234 ini ingin mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya nggak mati tersalib, ya. Sebab sama seperti Yunus, kira-kira begitu. Yunus kan 3 hari 3 malam di perut ikan kan nggak mati. Berarti Yesus juga nggak mati dong. Ya, kira-kira seperti itu. Dan demikianlah tanggapan saya secara alkitabiah. Halo sobat-sobat Warin, salam sejahtera dimanapun berada. Video kali ini saya ingin menanggapi ya statement atau pernyataan dari orang-orang yang sering mengklaim bahwa Yesus pasti tidak mati di salib. Sebab Yesus pernah berkata bahwa seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitupun Yesus berada di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, Yunus kan nggak mati. Nah, maka Yesus juga pasti tidak mati. Begitu kira-kira statementnya. Nah, baik, langsung akan saya tanggapi ya, sobat-sobat Warin. Jadi begini, sobat Warin. Itu adalah ayat yang dicomot atau dicuplik dari Injil Matius pasal 12 ayat 40. Langsung saja saya akan bacakan ayat lengkapnya ya, mulai dari ayat 39 kita baca ya, ini ya. Injil Matius 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi jawabnya kepada mereka. Mulai ayat 38 aja deh, ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Sebelum kita bahas ini Sobat Warin, saya ingin memberitahu Sobat Warin untuk menyadari fakta ya, bahwa Injil Matius, juga Injil Lukas, Markus, dan Injil Yohanes, serta teks-teks perjanjian baru lainnya yang tertulis di dalam kitab Bible perjanjian baru ini, semuanya satu suara, satu nada menceritakan kisah bahwa Yesus Kristus itu benar-benar pernah mati 3 hari, mati sungguhan, dikubur ya. Bahkan ditulis di teks-teks Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes dikatakan jadi mayat. Jadi Yesus betul-betul mati dan jadi mayat. Sekali lagi, Yesus jadi mayat. Itu kalau kita baca di dalam Injil Matius secara keseluruhan. Plus Markus juga, Lukas juga, Yohanes, dan teks-teks perjanjian baru lainnya. Bersuara sama bahwa Yesus pernah mati jadi mayat. Ini poin yang penting harus dipahami pertama. Jadi kalau tiba-tiba ada orang mencomot salah satu ayat di Injil Matius pasal 12 ayat 40 dengan mengatakan bahwa oh Yesus itu seperti Yunus. Nah Yunus kan pingsan di perut ikan kan nggak mati dia. Berarti Yesus juga nggak mati. Nah maka tafsiran yang seperti ini hanyalah asumsi yang tercipta secara tidak kontekstual. Keluar dari konteks kesaksian kisah Injil Matius secara keseluruhan. Jadi hanya asumsi saja. Nah, itu yang pertama. Ya, sekali lagi, poin pertama harus dipahami bahwa Injil Matius secara menyeluruh menceritakan bahwa Yesus betul-betul mati, jadi mayat. 3 hari, kemudian dibangkitkan hidup kembali. Jadi kalau ada satu ayat yang kemudian ditafsirkan bahwa oh Yesus tidak mati, itu menyalahi konteks Injil Matius secara keseluruhan.
tidak kontekstual. Nah, itu yang pertama ya. Lalu, hal kedua, dari tanda Nabi Yunus ini, yang perlu dipahami adalah, ini bukan hanya tertulis di ayat Matius 12 ayat 40 saja. Bukan, Sobat Warin. Jadi tanda Yunus di dalam Injil Matius 12 itu diulas mulai ayat 38 sampai ayat 41. Hal yang sama tertulis juga di Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Nah, saya akan bacakan ya. Jadi tanda Yunus ini ya Sobat Warin di Injil Matius 12 ayat 38. Saya bacakan keseluruhan sampai ayat 42. Sampai ayat 41 ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ya, jadi konteksnya Yesus didatangi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus tanya, "Yesus, kami minta tanda dari kepadamu." Nah, terus Yesus menjawab, "Angkatan yang jahat ini, tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Nah, apa tanda Nabi Yunus? Bukan cuma ayat 40. Baca ini baik-baik ya. Ini jawaban Yesus. "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Nah, jadi Yesus bilang, Yesus lebih daripada Yunus. Jadi tanda yang dimaksud, ini tanda Yunus adalah bertobatnya. Nah, kita lihat lagi di Lukas 11. Ini cerita yang sama. Kalau teman-teman Sobat Warin buka di Injil Matius 12 ini, tentang tanda Yunus, ya ini ada referensinya. Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Sekarang kita buka. Ini ya, tanda Yunus di Injil Lukas dikatakan. Ceritanya sama, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ayat 30. "Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia," maksudnya Yesus ya, "akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Kita lanjut langsung di ayat 32-nya, dikatakan sini. "Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Jadi sama ya. Pesan yang disampaikan Injil Matius 12 dengan Lukas 11 pesannya sama. Yaitu intinya tentang pertobatan. Nah, kalau di Injil Matius ada tertulis tentang 3 hari 3 malam di perut ikan. Yesus 3 hari 3 malam di rahim bumi. Di Injil Lukas tidak ditulis itu. Tapi pesan yang lain intinya sama, yaitu tentang pertobatan. Jadi tanda Yunus ini sebenarnya konteksnya adalah tentang pertobatan. Orang-orang Niniwe yang mendengar Yunus, percaya kepada Yunus, ya, tidak jadi dihukum, tapi bertobat. Nah, begitu pula orang-orang yang percaya dengan anak manusia atau Yesus itu, bertobat. Ini maksudnya tanda Yunus. Ya, jadi ini poin kedua yang harus dipahami sobat-sobat Warin. Bahwa secara konteks menyeluruh, dari pasal 12 ayat 38 sampai 41, yang sama dengan Lukas 11 ayat 29 sampai 32, adalah bicara tentang pertobatan. Jadi tanda Yunus ini terkait dengan pertobatan, yaitu orang yang percaya dengan pemberitaan Yunus, yaitu konteksnya orang Niniwe, kemudian mereka bertobat. Nah, begitupun orang yang percaya kepada Yesus, maka akan bertobat. Jadi persamaan orang Niniwe dan orang yang percaya kepada Yesus adalah sama-sama bertobat. Ini pesan yang hendak disampaikan oleh Matius 12 ayat 38 sampai 41. Ini poin kedua yang harus juga dipahami. Jadi tanda Yunus bukan hanya fokus ke ayat 40 saja ya. Baik, sekarang kita bahas Matius 12 ayat 40. Perhatikan di situ ada kata-kata Yesus bahwa seperti Nabi Yunus. Perhatikan baik-baik kata seperti. Ini penting harus dipahami. Seperti. Bukan sama dengan atau sama persis Nabi Yunus. Bukan, tapi seperti. Nah, kata seperti ini dalam teks Yunani, dalam bahasa Yunaninya hosper. Dalam bahasa Inggrisnya just as atau even as. Ya, artinya laksana. Bagaikan. Atau seperti. Bak. Ya, bak. Atau laksana. Bak Yunus. Atau bagaikan Yunus. Seperti Yunus. Ibaratnya Yunus.
Nah, jadi ini bahasa perumpamaan atau bahasa peribaratan. Jadi Yesus itu diibaratkan atau diumpamakan seperti Yunus. Nah, diibaratkan seperti Yunus ini dalam hal apa? Konteksnya adalah dalam hal 3 hari 3 malam. Nah, Yunus 3 hari 3 malam di mana? Dipiyut ikan. Nggak mati dia. Nah, kalau Yesus 3 hari 3 malamnya ini dalam hal apa? Mati. Di mana? Kuburan. Nah, kalau di Matius 12 ayat 40 tadi ditulisnya dalam teks bahasa Indonesia rahim bumi. Ini bahasa perumpamaan. Karena bumi tidak pernah benar-benar punya rahim. Kalau bahasa Inggrisnya heart of earth, jantungnya bumi. Ya, jadi bumi kan tidak betul-betul punya jantung atau punya hati, enggak. Atau punya rahim, enggak. Tapi ini kan bahasa perumpamaan. Maksudnya Yesus di rahim bumi ini maksudnya ya di kuburan. Nah, kuburan ini bukan betul-betul rahimnya bumi. Ini bahasa perumpamaan. Ya. Nah, begitupun ketika Yesus berkata, laksana Yunus di perut ikan. 3 hari 3 malam. Begitupun anak manusia atau Yesus. Di kuburan. Yesus tidak bilang di kuburan. Di rahim bumi. Berapa lama? 3 hari 3 malam juga. Ya, jadi kata seperti atau hosper atau bahasa Inggrisnya just as atau even as. Ini konteksnya menunjuk kepada 3 hari 3 malamnya ini loh, Mas Bro. Ya. Jadi sepertinya itu dalam konteks 3 hari 3 malamnya. Waktunya, kurun waktunya. Yunus kurun waktunya di perut ikan 3 hari 3 malam. Yesus kurun waktu matinya jadi mayatnya 3 hari 3 malam. Ya. Jadi bukan soal pingsannya atau matinya yang disebut sebagai seperti ini. Bukan. Tapi 3 hari 3 malamnya ini. Yang seperti Yunus. Begitu. Jadi kuncinya di situ sobat-sobat warin ya. Maka dan akan lebih jelas terang benderang kalau kita mau membandingkan ayat-ayat Injil Matius yang lainnya. Juga Injil Markus, Lukas, Yohanes. Jelas Yesus mati jadi mayat. Ya, jadi sangat keluar dari kesaksian Matius kalau nekat menafsirkan secara sepihak bahwa pasal 12 ayat 40 ini bukti bahwa Yesus tidak mati. Nah, ini hanya asumsi, bukan kitab suci ya. Kuncinya dikata seperti tadi ya. Hosper, just as, bagaikan Yunus. Nah, sebagai tambahan saja sobat warin ya. Sebagai tambahan, sekedar ilustrasi, sekedar analogi ya. Dengan segala hormat, izinkan saya memberikan analogi tentang kata seperti ini. Jadi untuk memahami kata seperti atau bagaikan, ini kita harus berpikiran berwawasan yang luas. Jangan cupet ya. Jangan cuman dibatasi seperti ya, berarti persis ngeplek. Bukan begitu ya. Nah, saya berikan sebuah ilustrasi. Sekali lagi, ini hanya analogi dan ilustrasi saja. Tidak ada maksud lain. Di dalam sobat-sobat muslim, ada pernyataan Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa sholatlah seperti aku sholat. Nah, ini terkenal sekali ya. Nabi Muhammad pernah berkata, sholatlah seperti aku sholat. Nah, kata seperti aku sholat atau seperti Nabi Muhammad sholat atau sholat yang seperti sholatnya Nabi Muhammad. Ini bagaimana memahaminya? Nah, ini harus digali dengan sangat dalam dan paham hakikatnya dan makrifatnya. Bukan hanya tahu syariatnya. Apakah seperti Nabi Muhammad berarti sholatnya harus pasti 5 waktu seperti sekarang yang sering dilakukan sobat-sobat muslim. Nah, perlu dipahami bahwa di dalam Al-Quran tidak dikatakan sholat itu 5 waktu. Tidak ada. Sobat-sobat muslim hari ini semua yang ada di Indonesia sholat 5 waktu itu tidak karena mendapat instruksi dari Al-Quran. Tidak ada. Karena di Al-Quran tidak tertulis. Tapi bisa melakoni sholat 5 waktu ini karena dari tradisi-tradisi turun-temurun. Ya, dari tradisi-tradisi atau dari hadis ya, dari tradisi-tradisi muslim, bukan dari Al-Quran. Juga sebagian besar, ya bisa dibilang mungkin 90% ya, sobat-sobat muslim di Indonesia ini kan penerus atau pengikut Imam Syafi'i. Jadi ada imam besar yang terkenal, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki ya. Nah, mayoritas umat muslim di Indonesia adalah pengikut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita tidak tahu bagaimana ritual atau syariat dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali ya.
Tapi kita lebih familiar, lebih terbiasa dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, tapi kembali kepada kata seperti tadi. Ketika Nabi Muhammad berkata, sholatlah seperti aku sholat. Nah, izinkan saya memberikan contoh almarhum guru bangsa kita ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur. Sudah bukan rahasia lagi, kita memahami bahwa Gus Dur ketika sholat, dia bisa sambil tidur. Sambil makan, sambil ngobrol, sambil bercengkrama, sambil kongko bareng, dia bersolat, berkomunikasi dengan Allah. Karena solat secara hakikat yang sudah sangat dipahami oleh Gus Dur adalah asyalatul mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah mi'rajnya para mukmin. Jadi berkomunikasi atau berjumpanya orang yang beriman dengan Sang Maha Pencipta. As-salatul mi'rajul mu'minin. Solat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Nah, jadi ketika Gus Dur mandi, dia berkomunikasi dengan Allah. Makan, ngobrol, bahkan kadang bercanda, bahkan tidur. Maka Gus Dur itu sering sekali, banyak saksi matanya yang menceritakan hal yang sama. Tidur, tiba-tiba ngomong, memberitahu sesuatu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena segenap tindak tanduknya setiap hari sudah banyak dilakukan bersama-sama dengan Allah. Sudah menjadi as-salatul mi'rajul mu'minin. Solatnya sudah menjadi perjumpaan pribadi antara seorang insan beriman dengan Allahnya. Nah, kalau orang sudah memahami pada sampai tingkatan seperti ini, apa masih perlu harus kamu wajib sholat 5 waktu? Lawung Gus Dur sholatnya sudah bukan 5 waktu, tapi sudah hampir setiap waktu, setiap saat. Bangun tidur sholat, bahkan tidur pun dia sholat. Nah, artinya seperti, kata seperti, ketika Nabi Muhammad berkata, sholatlah seperti aku sholat. Ini jangan dipahami secara cepat atau picik. Kalau hanya dipahami secara sempit, maka akan orang muncul begini teori bahwa, wih, berarti kalau kita sholat tidak seperti Nabi Muhammad, berarti nggak sah. Maka timbul pemikiran bahwa, berarti sholatnya orang-orang yang di Indonesia, di Australia, di Amerika, di Afrika, di Kutub Utara, di Eropa, semua nggak sah dong. Loh kok bisa nggak sah? Iya, kan Nabi Muhammad nggak pernah sholat di Australia, sholat di Jawa, sholat di Afrika, sholat di Antartika, di Atlantik. Kan nggak pernah. Berarti kita harus sholat seperti Nabi Muhammad, yaitu di tanah Arab. Lah, kalau makna kata seperti diartikan secara sempit, persis kayak gitu, ya akan timbul pemahaman seperti itu. Jadi sholat dianggap nggak sah kalau bukan di Arab. Karena Nabi Muhammad sholatnya selalu di Arab. Nggak pernah sholat di Bali, di Jawa, di Sumatera, di Australia, di Afrika. Nggak pernah. Berarti kalau seperti ya harus persis ngeplak. Nah, tentunya sobat-sobat, bukan begitu memahami pernyataan Nabi Muhammad. Sholatlah seperti aku sholat. Itu adalah masalah rohani, kesadaran rohaninya, kesadaran spiritualnya. Bukan cuma tindak tanduk secara syariatnya saja. Ya. Nah, sobat-sobat, sekali lagi itu hanya sebuah ilustrasi dan analogi saja. Sekarang kita kembali ke ini tadi. Jadi makna seperti atau hosper atau just as atau bagaikan yang tertulis di dalam Injil Matius 12 ayat 40 juga jangan ditafsirkan seenak asumsi Anda. Seperti Yunus, weh berarti kan Yunus pingsan, weh berarti Yesus juga pingsan. Nah, jangan begitu ya. Jadi pahamilah secara menyeluruh kontekstual. Jadi seperti Yunus ini dalam hal 3 hari 3 malamnya, dalam hal konteks waktunya. Yesus di kuburan. Kuburan diperumpamakan sebagai rahim bumi atau jantungnya bumi. Heart of earth kalau bahasa Inggrisnya. Toh Yesus juga tidak pernah berada di rahimnya bumi. Sebab bumi kan nggak punya rahim. Tapi maksudnya di kuburan. Nah, jadi ini hanya perumpamaan. Nah, bahasa perumpamaan harus dipahami secara kontekstual. Sekali lagi, kata seperti dalam hal ini bukan persis kayak Yunus. Tapi seperti waktunya Yunus di perut ikan, yaitu 3 hari 3 malam. Begitupun Yesus waktunya matinya, jadi mayatnya itu 3 hari 3 malam di kuburan. Baik sobat-sobat Warin, itu saja pada video kali ini. Jadi jangan lagi mencomot-comot Injil Matius ayat 40 pasal 12 untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak pernah beneran mati loh. Soalnya Yunus kan nggak mati. Jangan ya, itu sebuah sikap yang sangat tidak cerdas dan serampangan. Tidak sesuai dengan konteks.
Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Haleluya. Wartawan Injil untuk Indonesia.